Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia pada lembaga konvensional. Dikutip dari dua jurnal yang pertama dari Nanang Nuryanta dan jurnal yang kedua dari Ahmad Azmi. Pembahasannya tentang pengelolaan sumber daya manusia melalui aspek rekrutmen dan selection. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengerahan dan juga pengendalian, serta pengadaan tenaga kerja atau labor, pengembangan atau development, dan integrity compensation, dan juga pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud atau dengan tujuan agar tercapainya sasaran dan tujuan organisasi atau lembaga tersebut baik secara individu maupun secara kelompok organisasi. Pada jurnal tersebut dijelaskan juga proses pengelolaan sumber daya manusia. Ada dua tahap, yang pertama tahap rekrutmen dan yang kedua tahap selection. Tahap rekrutmen, pada tahap tersebut harus diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan perusahaan atau lembaga, baik individu pelamar kerja maupun kelompok. Kebutuhan individu dalam proses rekrutmen ini mempunyai dua aspek. Yang pertama aspek menarik calon pelamar kerja dan yang kedua aspek mempertahankan karyawan yang diinginkan. Dalam proses rekrutmen tersebut, hendaknya perusahaan benar-benar mempertimbangkan calon pelamar yang benar-benar memiliki potensi sesuai dengan syarat-syarat menjadi seorang karyawan pada suatu perusahaan tersebut, serta harus disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan, sehingga orang yang terpilih benar-benar pas dan sesuai dengan posisi yang diambilnya. Setelah tahap rekrutmen, ada tahap selection. Pada tahap selection atau seleksi yang dilakukan perusahaan ataupun lembaga, harus dapat dipastikan bahwa sumber daya manusianya yang terseleksi tersebut adalah orang-orang yang benar-benar mampu untuk memenuhi kebutuhan kerja sehingga dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, perusahaan ingin menyesuaikan antara kebutuhan pelamar kerja dan imbalan yang ditawarkan menurut kualitas kerja dan konteks yang ada pada lembaga organisasi tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Armi tentang pengelolaan sumber daya manusia pada lembaga dakwah Islam dan akan dilanjutkan oleh Saudara Furqan tentang perbedaan antara keduanya. Sekian dan terima kasih. Manajemen sumber daya manusia dai melalui pelatihan dalam pengembangan dakwah Islam. Artikel jurnal oleh Mubasyarah. Upaya pengembangan sumber daya manusia dai berkaitan dengan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya dai yang meliputi pemberdayaan dai dalam pola pikir, wawasan, dan keterampilan. Yang pertama, peningkatan wawasan intelektual dan kreativitas dai dalam keilmuan dan keterampilan yang relevan. Yang kedua, peningkatan wawasan dan pengalaman spiritual dai yang direfleksikan dalam kematangan sikap mental, kewibawaan, dan akhlakul karimah. Yang ketiga, peningkatan wawasan tentang ajaran Islam secara kafah dan integral. Yang keempat, peningkatan wawasan tentang kebangsaan, kemasyarakatan, dan hubungan intern serta ekstern umat beragama serta tercermin sikap toleran. Yang kelima, peningkatan wawasan global dan ukhuwah Islamiyah. Yang keenam, peningkatan wawasan integritas, persatuan, dan kesatuan. Yang ketujuh, peningkatan wawasan tentang peningkatan wilayah dakwah regional, nasional, dan internasional. Kedelapan, peningkatan tentang kepemimpinan dalam membangun masyarakat. Di sisi lain, manajemen sumber daya manusia juga berkaitan dengan pengembangan kualitas atau kapasitas seseorang atau seorang dai. Dalam hal ini, capacity building yang berarti pengembangan kapasitas untuk melakukan sebuah perubahan secara keseluruhan dalam kinerja dai. Kapasitas itu sendiri adalah kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, dan terus-menerus. Untuk mengembangkan kegiatan dakwah, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti pelatihan, meskipun pelatihan ini bukan merupakan tujuan utama.
Kemampuan penyelenggaraan suatu program pelatihan dakwah terletak pada kemampuan pengelola atau manajer dakwah dalam mengelola setiap program kegiatan. Untuk itu diperlukan 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu persiapan. Dalam hal ini merupakan kesempatan semua pihak, terutama penyelenggara, pelatih, calon peserta, dan lembaga yang mengutus untuk mempersiapkan diri. Hal ini dilakukan agar berbagai pihak dapat berangkat dari titik yang sama. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, berbagai pihak penyelenggara, pelatih, peserta, dan lembaga yang mengutus melaksanakan tugas yang berkaitan dengan proses belajar. Yang ketiga, tahapan pasca pelatihan. Pada tahap ini, kegiatan pelatihan dievaluasi hasilnya. Berbagai komponen mendapat perhatian yang sama, peserta, pelatih, penyelenggara, keuangan, dan sebagainya. Dalam pelatihan mencangkup beberapa syarat. Syarat pertama, pelatihan harus membantu seseorang atau sumber daya insani menambah kemampuannya. Yang kedua, latihan harus menimbulkan perubahan dalam kebiasaan bekerja seseorang, dalam sikapnya terhadap suatu pekerjaan, dalam informasi dan pengetahuan yang ia terapkan dalam pekerjaannya sehari-hari. Yang ketiga, latihan harus berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Seseorang dapat ikut mengambil bagian dalam berbagai program pelatihan yang berbeda karena spesifikasi yang berbeda pula. Tujuan diadakannya pelatihan dakwah ini antaranya yang pertama, terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan para peserta sehubungan dengan tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, terkelolanya upaya meningkatkan sikap. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk menghasilkan perubahan sikap pada diri peserta. Yang ketiga, terkelolanya upaya meningkatnya pengetahuan. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para peserta. Untuk mencapai tujuan dakwah yang diinginkan, maka seluruh sumber daya manusia perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, sampai dengan karyawan tersebut pensiun. Sedangkan tujuan lainnya yaitu memberikan kesejahteraan stakeholder melalui berbagai manfaat seperti kompensasi baik berupa gaji, bonus, insentif, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan kesejahteraan lainnya. Fungsi manajemen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa didukung oleh seluruh aktivitas sumber daya manusia yang dimiliki, sarana prasarana, serta kebijakan yang mendukung lainnya. Tanpa adanya dukungan berbagai pihak, maka akan sulit untuk merealisasikan fungsi manajemen tersebut. Perbedaan dakwah konvensional dan dakwah syariah. Dakwah konvensional ini yang pertama tujuannya dalam jangka waktu panjang seperti survival. Yang kedua jangka menengahnya kinerja karyawannya dan kemampuan dalam beradaptasi karyawannya seperti apa. Yang terakhir jangka pendek yaitu labanya beranggapan seperti apa, produksinya gimana, serta efisiennya baik atau enggaknya di mana. Sedangkan dakwah syariah lebih bertujuan dunia dan akhirat jangka panjang. Sedangkan jangka menengah Allah dan kecukupan materi. Sedangkan jangka pendek kecukupan materi juga. Dakwah konvensional sumber daya ini harus memenuhi kebutuhan customernya. Yang kedua memiliki otoriter pasar. Yang ketiga yaitu mengejar rasa saing. Yang keempat tekun bekerja, giat berusaha, serta pendidikan dan pelatihan dakwah konvensional ini lebih mementingkan dunia bukan akhirat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Luna Bahri. Di sini akan menjelaskan atau membedah sebuah jurnal yang berjudul Peran Seleksi Tenaga Kerja yang Tepat Terhadap Tercapainya Tujuan Organisasi. Nah, pada jurnal ini di kerangka fikirnya dia menjelaskan beberapa langkah atau tahapan prosedur dalam mendapatkan calon karyawan baru yang tentu diiringi dengan memiliki kualitas tenaga kerja yang baik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan yang kosong beserta jumlah karyawan, kemudian menganalisa jabatan, menentukan lokasi pencarian calon karyawan,
Seperti ada dua pilihan terbaik untuk mendapatkan kandidat terbaik, yakni dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan, yang nantinya dari dua pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika dipilih dari internal perusahaan, dibutuhkan pengumuman promosi kepada semua karyawan yang memiliki potensi besar. Sedangkan dari luar perusahaan, maka dari calon karyawan harus memiliki spesifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya agar nantinya perusahaan benar-benar mendapatkan kualitas karyawan yang baik. Kemudian ada memilih metode rekrutmen. Ada beberapa dalam merekrut pegawai baru, diantaranya yaitu memanfaatkan lembaga pendidikan, iklan, departemen tenaga kerja, perusahaan pencarian kerja, dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian memanggil calon karyawan terbaik. Salah satu langkah yang tepat dalam menentukan kualitas karyawan adalah memanggil dari hasil seleksi calon karyawan terbaik, atau bisa saja dengan perusahaan telah bekerja dengan sebuah sekolah atau sebuah SMK yang mana siswa terbaiknya akan dapat mudah untuk mendaftar di sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian yaitu menyeleksi calon karyawan. Proses seleksi terbaik akan memakai beberapa tahapan ataupun metode yang selama ini efektif untuk mendapatkan kandidat terbaik. Organisasi atau perusahaan biasanya memakai beberapa metode, mulai dari melihat ciri-ciri pekerjaan, persentase calon yang sudah terseleksi, data biografi, formulir lamaran, wawancara, tes kemampuan hingga tes kepribadian, tes fisik, hingga tes simulasi. Yang kemudian yaitu menyusun penawaran kerja. Tentu saja dari perjanjian kerja tersebut secara langsung akan diperkenalkan secara detail mengenai peraturan perusahaan, kondisi kerja perusahaan, sampai memberi kepastian kepada kandidat mengenai waktu kerja pertamanya. Tetapi dari proses pemberian penawaran kerja ini tetap saja membutuhkan calon pengganti sebagai satu upaya menghadapi penolakan dari calon pertama. Yang terakhir yaitu mulai kerja. Tahapan berikutnya adalah mendapatkan informasi secara detail mengenai kondisi kerja, posisi, sampai waktu pertama kali bekerja. Maka setiap kandidat akan menerima penawaran kerja, kemudian langsung bekerja. Secara bertahap, kinerja dari seorang kandidat pekerja akan mendapat pemantauan secara langsung apakah sudah sesuai atau masih membutuhkan penyesuaian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian seleksi. Apa sih pengertian seleksi itu? Nah, seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan komponen dan akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Nah, kemudian ada tujuan seleksi. Menurut Nitizemitov, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Nah, tujuan seleksi dibagi sebagai berikut. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Kita masuk kepada metode pengadaan seleksi. Yang pertama yaitu metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Yang kedua yaitu metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Baiklah, saya Sasha Auni akan melanjutkan penjelasan dari rekrutmen yang baik dan benar dari artikel Proses Seleksi Karyawan yang Efektif PT Unilever by Lazarus Sinaga. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah
Yang pertama adalah faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi antara lain. Yang pertama itu ada penawaran tenaga kerja. Semakin banyak yang seleksi, semakin baik bagi organisasi dipilih yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang kedua itu ada etika, perekrut, pemegang teguh norma, disiplin pribadi yang tinggi, kejujuran yang tidak tergoyahkan, integritas karakter, serta objektivitas berdasarkan kriteria yang rasional. Kemudian yang ketiga ada internal organisasi. Besar kecilnya anggaran menentukan jumlah yang harus direkrut. Yang keempat ada kesamaan kesempatan. Ada yang diskriminatif, kadang karena warna kulit, daerah asal, latar belakang sosial. Kemudian yang kita bahas itu adalah unsur-unsur tes. Yang pertama ada tes kemampuan psikoteknis, yaitu yang terdiri dari tes keterampilan ketelaksanaan, tes pertimbangan lisan, tes pertimbangan mekanikal, tes pertimbangan abstrak, tes kemampuan dengan angka, tes menarik kesimpulan. Yang kedua adalah tes bakat dalam pekerjaan. Tes ini mencakup segugusan pertanyaan yang mengungkit bakat mendasar seseorang. Kemudian ada yang ketiga itu tes kepribadian, sikap, kebutuhan, dan nilai. Di tes ini ada yang namanya itu skill test. Dan itu tuh tesnya tuh mencakup ketangkasan, mengetik dan menggunakan peralatan, ketangkasan dalam proses, pengetahuan kerja, komputer programming, kemudian keterampilan manajerial, tes kepengawasan, dan tes kewirausahaan. Ya, itu aja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih.